content is the king. Content is the king. Content is the king. Itu artinya apa? Ada konten yang tidak king kan? Iya kan? Kalau yang kasusnya video apa namanya ini kebaya merah ini kan kira-kira beginilah kayak kalau saya lihat apa namanya beritanya bahwa ada seseorang yang pesen dengan begitu ya kan, karena si pelakunya ini kan sudah beberapa kali puluhan kali memproduksi itu dengan permintaan pelanggan gitu. Kemudian pelanggan membayar. Menurut saya ya suatu saat nanti yang namanya seks, yang namanya kayak begitu itu akan selalu ada, ya karena akan selalu ada. Karena itu kemudian karena pasarnya ada gitu ya. Iya, pasarnya ada. Terus tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channelnya Halo Pengacara. Dan pada episode kali ini kita kembali akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang kita hubungkan dengan isu-isu terkini yang sedang viral di masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan pakar media yang sebelumnya udah pernah datang, Pak Lutfi Subagio. Siap. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sudah mendengar dan memperhatikan juga podcast Pak Lutfi sebelumnya dengan Bang Nas ya. Itu kan Pak Lutfi menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh 100% percaya kepada media. Betul, gitu ya. Iya. Harus ada ruang untuk kita bertanya gitu, untuk mencari informasi. Tapi kan sekarang itu Pak, di zaman sekarang internet berkembang begitu pesat, kemudian begitu dekatnya kita dengan dunia digital gitu ya. Seakan-akan itu sekarang semua orang bisa memperoleh informasi secara bebas. Tidak hanya informasi, konten, semua konten jenisnya. Baik itu ya sifatnya pornografi, kekerasan, atau bahkan konten-konten yang mengarah pada bagaimana cara membunuh aja ada di dunia digital sekarang, itu di internet sekarang. Nah, Pak Lutfi sebagai orang yang memang praktisi media gitu ya, melihat fenomena ini seperti apa ya, Pak? Ya, kita ngelihatnya ya itulah yang sedang terjadi. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, maka benteng yang paling utama adalah pengetahuan kita, iya kan? Makanya kita bilang ikro itu, bacalah itu. Dalam arti yang besar itu bacalah. Karena jujur saja kalau sekarang itu sangat banjir yang namanya konten-konten YouTube. Tidak hanya soal kebaikan, tetapi yang kemudian bagaimana caranya bunuh diri pun live ya. Di Jepang terjadi, di Indonesia bisa dilihat dan segala macam itu. Di sisi lain memang itu pisau bermata dua. Kasus Kanjuruhan kebetulan ada yang tapping gitu kan ya, dan kemudian kelihatan orang nggak bisa lagi berbohong. Oh, ternyata bukan 11 gas air mata, tapi 44 gas air mata yang terjadi begitu kan. Nah, kesadaran orang bahwa dimanapun dia menjadi kamera itu baik, tapi kesadarannya juga itu bisa menjadi backfire, tidak selalu baik begitu kan ya. Nah, yang baik kita pertahankan, yang buruk kita eliminasi. Nah, ada kata-kata yang menarik juga bahwa content is the king. Content is the king. Content is the king. Itu artinya apa? Ada konten yang tidak king kan? Iya kan? Ada yang kayak konten yang buruk. Di kita itu ironisnya bahwa konten-konten yang buruk itu banyak sekali. Iya kan? Dan itu tidak ada satu lembaga pun yang bisa menahan itu, kecuali aplikator itu ya, yang kemudian men-take down atau apa gitu. Semua orang boleh memakai itu. Kalau di YouTube kita baru bisa menjadikan konten itu duit kalau sudah lebih dari 7 menit atau kemudian sudah lepas dari 8.000 menit ya, jam tayang itu kan ya. Nah, ya seperti itu. Jadi ada persoalan yang sama berkelindan, dan itu baik dan buruk itu head to head sekarang. Jadi bukan yang baik di sana, yang buruk di sini. Dan langsung bisa milih, semua bisa terjadi, apapun bisa itu kan. Iya, content is the king gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa
sekarang itu banyak sekali yang viral-viral itu kan justru yang tadi Pak Lutfi bilang kontennya ya nggak baik gitu justru ya. Iya. Banyak yang buruk. Bahkan kalau kita lihat kasusnya video kebaya merah yang kemudian menjadi viral, apakah itu juga bisa dikatakan bahwa itu baik kan gitu ya? Iya. Content is the king. Nah, bagaimana kita bisa kan sebenarnya yang viral-viral kayak video kebaya merah itu kan belum tentu juga artinya itu bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Artinya yang viral itu belum tentu baik lah gitu ya. Bagaimana kita bisa, kata tadi Pak Lutfi bilang ini belum ada nih lembaganya ya bisa men-take-down lah atau men-sensor lah. Nah, bagi kita sendiri bagaimana bisa punya toolsnya ya bahwa ini informasi yang viral ini nggak baik sebenarnya. Iya. Informasi yang viral belum tentu tidak disukai, bisa jadi disukai, iya kan? Nah, itu yang jadi persoalan, bahwa kadang-kadang ada juga di YouTube itu yang namanya pecah telur, itu baik juga, karena mengatakan bagaimana seseorang menceritakan kasusnya, upayanya untuk lepas dari keterpurukan, misalnya jualan pisang goreng sampai kemudian yang lain. Nah, itu kalau cari situ, itu coba cari di pecah telur. Tapi ada beberapa hal yang memang kemudian nyelonong gitu kan ya. Yang seksual dan segala macam itu kan disukai oleh orang-orang. Di risetnya Hotspot itu bilang bahwa 31% mereka itu usianya 13 tahun dan mereka suka yang begitu-begitu gitu. Yang begitu itu maksudnya yang berbau seksual. Anda tahu Marcel kan? Yang ada yang komika itu. Komika itu yang pakai yang kasusnya dengan OnlyFans ya, OnlyFans. Itu karena apa? Itu lebih terjaga meskipun kemudian ketahuan bahwa dia lebih tertutup gitu. Kalau ini kan aku punya nih barang dijual lewat Twitter nih. Mau nggak? Itu kan di Twitter itu kalau kita ngeklik satu saja maka ikutannya kan banyak. Jadi kan? Kalau OnlyFans-nya pada kasusnya si Marcel pada saat itu dia tertutup. Iya, semua orang boleh masuk situ dan tapi dengan kemudian sistem anggota gitu ya, member gitu ya. Tapi kalau yang kasusnya video kebaya merah ini kan kira-kira beginilah ya, kalau saya lihat beritanya bahwa ada seseorang yang pesen dengan begitu ya kan, karena si pelakunya ini kan sudah beberapa kali puluhan kali memproduksi itu dengan permintaan pelanggan gitu. Kemudian pelanggan membayar lewat ini biasa, kayak kita beli di Tokopedia maupun Bukalapak kayak gitu, itu transaksinya seperti itu kan biasa saja itu ya. Persoalannya adalah kemudian itu bocor macam-macam, sesuatu yang bocor, ingat Ariel kan? Iya. Bagaimana luar biasanya waktu itu, sampai kemudian ada lagi yang ini, ada lagi dengan ini, dan meskipun itu tidak jelas barangnya. Kalau kita lihat Ariel kan sampai gini tuh, masih ingat kan? kan kayak gitu. Iya. Saking ramenya dan kayak gitu itu. Menurut saya ya suatu saat nanti yang namanya seks, yang namanya kayak begitu itu akan selalu ada, ya karena akan selalu ada. Karena itu kemudian pasarnya ada gitu ya. Iya, pasarnya ada. Terus tumbuh. Iya. Kita mau ada pertumbuhan demografis yang luar biasa, jadi selalu ada. Nah, pertanyaannya kemudian adalah yang kita tanyakan harusnya dari awal kita paham bagaimana menyikapi media sosial. Meskipun ngomongnya media sosial berbeda dengan media. Ada bedanya berarti dengan antara medsos dengan media? Saya kira ada lah. Kalau medsos kita bisa jadi bos, bisa jadi juragan sendiri. Anda tahu Kekie kan? Kekie ya. Itu YouTuber, ya kan? Yang kemudian waktu kapan hari itu Idul Kurban dia ke sepak sapi, jadi viral ya. Jadi viral, dan itu mereka bisa tanpa melakukan sensor, tanpa melakukan apapun, ya kan? Dan itu kan bagaimana Nikita Mirzani ngomongin orang segala macam,
dialah yang men-take dan men-tapping dan dialah yang memutuskan. Iya. Itu berbeda dengan media biasa ya. Meskipun kemudian banyak juga media yang kualitasnya merosot, apalagi menjelang pemilu gini kan biasanya kebutuhan mereka banyak sehingga mereka tidak kuat untuk menanggung ini ya. Tapi bahwa itu masih lebih bagus media itu, karena di media itu kan juga sekarang ada pola begini, ada untuk jadi wartawan mereka harus ikut uji kompetensinya, ya kan? Medianya harus lolos di Dewan Pers. Ya, setahu saya kalau di Dewan Pers itu mungkin ada 15-an item yang bahwa mereka harus mempunyai anggota anggota yang paling atas, anggota istimewa atau apa begitu kan. Mereka punya itu. Dan mereka tahu di UKW, uji kompetensi wartawan itu, mereka paham ini jalurnya kemana. Mereka kan kemudian diwawancarain dan segala macam. Ini berbeda sama medsos, ya kan? Medsos itu saya pengen ngomong misalnya, saya pengen nge-upload tentang bagaimana beternak lebah ya, bisa saja sendiri. Atau saya bagaimana tidur tanpa ngiler gitu, bisa saja, iya kan? Dan itu kalau begitu begini, apapun boleh. Nah, ketika semuanya sangat liberal, ya, ditambah kemampuan baca kita yang nomor 81 di bawah ya, terus kemudian kita orang yang paling berisik dalam hitungan Twitter ya. Maka Anda bisa bayangkan, kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, itu jadi apa kalau kemudian tiap hari touch handphone gitu, yang masuk itu seperti apa dan segala macam. Nah, ironisnya saya sekarang tidak hanya lihat anak-anak ya. Orang-orang tua kayak kita kalau lihat itu ya sebagai bentuk hiburan lah, ketawa-tawa sendiri. Contoh ketika saya kena COVID dulu, saya mencari hiburan di situ. Yang ditakut-takutin pocong terus lari dan segala macam itu, ketawa. Nah, saya kira filter. Nah, filter itu harus dimulai dari keluarga. Nah, dan tolong dibedakan media sesungguhnya dan media sosial. Meskipun sama-sama media, kata akhir sosial itu membuat itu semua berjalan liberal menurut saya. Iya, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan media yang sesungguhnya dengan media sosial. Karena tadi Pak Lutfi bilang kalau media sosial dia yang produksi sendiri, dia yang mengambil keputusan sendiri dan kapanpun bisa Kalau media sosial ada istilahnya sindrom echo chamber, ya kan? Dari apa tuh Pak? Itu sindrom yang merasa bahwa omongannya ini benar, paling benar. Dia nggak mau dengar orang lain. Jadi sudah keduluan sindromnya. Contoh misalnya di dalam sebuah grup gitu, kita ngomong bahwa si A itu memang itu bagus ini. Maka kita cenderung tidak mau dengar yang B. Enggak, ini faktanya begini. Enggak. Itu saja sudah bikin kita putus hubungan, keluar dari grup dan segala macam kan. Itu yang terjadi kan. Iya. Jadi artinya kadang-kadang kita kalau sudah begitu itu logikanya tersingkir. Karena lebih mengedepankan ego. Iya. Karena logikanya tidak ada, maka seringkali pelaku-pelaku medsos ini seringkali tidak merasa, feel-nya kurang. Kan begitu. Nah, ini Pak juga penting juga ya. Berarti kan karena adanya perbedaan antara media yang sesungguhnya, walaupun tadi Pak Lutfi katakan bahwa media sesungguhnya pun menjelang pemilu itu bisa berubah menjadi nggak mungkin yang nggak ada hidden agenda yang Pak Lutfi bilang tadi. Tapi kan yang penting sekarang adalah yang sering di hadapan kita itu kan justru yang paling sering muncul adalah media atau informasi yang masuk melalui media sosial gitu ya. Tentu kan kita perlu verifikasi gitu ya terhadap media-media mana yang perlu kita konsumsi atau tidak gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk memfilter di media sosial khususnya ya? Karena kan kalau media yang sesungguhnya dia ada verifikator. Kalau di media sosial ini yang sebebas-bebas ini, bagaimana kita memfilter informasi ini yang bermanfaat buat kita, ini yang tidak bermanfaat buat kita? Pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh kecurigaan.
Oke. siapa dia, kecuali misalnya oh ini pengajian gitu ya. Pengajian ya jelas bahwa kita itu. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang misalnya contohnya Ahok masuk Islam gitu, karena ada juga itu kan ya. Ada berita iya gitu. kan ada berita Ahok masuk Islam, kita bilang mana mungkin gitu kan ya, kecurigaan. Setelah kecurigaan itu adalah kemudian kalau dalam Islam tabayun itu kan ya Tabayun, dicek ya kan, ya. dicek. Nah yang kemudian kita lihat siapa yang mengatakan ini. Kira-kira apa untungnya mengatakan ini, ya kan? Curiga. Mencari informasi. Iya. Kita melihat siapa yang Kita mengatakan. melihat siapa yang mengatakan. Dan kemudian kita coba lagi, apakah apa perlunya buat dia? Contoh. Sekarang ada ini menjelang pemilu ya, contoh Anies dan Pak siapa itu yang dari PKS itu, yang Gubernur Jabar, yang dulu mantan. Iya mantan. Pak Aher gitu ya. Saya melihat itu begini. Ini betul atau tidak, itu salah atau tidak gitu ya. Begitu masuk situ, yang pertama saya bilang jangan-jangan yang masang bukan pihaknya Anies, tapi pihaknya sana. Kenapa? Kalau Anies sama begini kan kita sudah feel itu rasanya. Jadi apapun masukkan dulu, jangan ambil keputusan. Wait and see. Apakah kemudian Anda di tempat yang lain juga mendapati itu? Apakah PKS mengatakan bahwa itu loh, itu memang betul kita. Ya, kalau betul, maka kita akan segera bisa menentukan itu. Atau misalnya Anies dan kemudian Ahok kembali bersatu gitu. Itu kan juga apa iya gitu kan ya? Iya, apa iya? Ada juga informasi begini bahwa yang apapun yang terjadi bahwa Anies ini nggak boleh muncul, ya kan? Agar nanti itu kalau kemudian yang terjadi adalah Ganjar dan Anies revitalisasi ini, maka jelas akan terjadi jelas-jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah begitu. Maka kemudian semua yang berkepentingan merasa bahwa atau dua orang ini tidak boleh muncul. Gimana caranya? Itu yang terjadi. Tapi kalau gimana caranya siapa gitu ya, meskipun ada tokoh-tokoh tua. Tapi itu kita bahas nanti aja. Baik, tadi kan kita memverifikasi ya, kita sebagai pengguna media sosial lah gitu ya, memverifikasi. Tadi Pak Lutfi mengatakan kita harus curiga dulu dengan informasi yang masuk, kemudian kita mencari tahu, kita lihat siapa. Untuk medsos ya? Untuk medsos ya. Siapa yang kemudian yang bicara gitu dan apa manfaatnya gitu. Sekarang kita balik, kita sebagai yang akan menyebarkan informasi atau yang membuat informasi gitu ya. Tentunya kita kan harus bijak ya dalam bermedsos, karena bagaimanapun sudah tidak sedikit yang menjadi korban gitu ya, terjerat undang-undang ITE ya, bagaimana dia kurang bijak dalam bermedsos gitu ya. Bagaimana bagaimana kiat atau nasihat lah dari Pak Lutfi yang sudah lama berpuluh-puluh tahun berinteraksi dengan media kepada kita nih yang sebagai yang akan memberikan informasi gitu ya, melalui media sosial ini, apa langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya kita aman, jelas gitu ya, tidak terjerat nanti ke undang-undang ITE itu. Iya. Jadi saya luruskan, saya ini sekarang bukan pelaku media, jadi dulu media, sekarang pelaku PR, public relation ya kan. Jadi artinya saya pernah di dunia itu, sekarang di dunia ini bagaimana ngelihatnya kan begitu ya. Jadi artinya begini, bahwa sekarang ini banyak atau ngomong apapun bisa jadi konten. Ya tadi itu yang kita kembali, jadilah content is the king gitu kan ya. Artinya apa? Konten itu jangan hanya sekedar ini gitu kan. Kalau memang tidak bermanfaat ya, buat apa kita ini? Tapi kan bermanfaat itu beda. Bermanfaat buat siapa? Iya kan? Misalnya saya cara mengupas telur, ada 31 cara mengupas telur itu. Itu ya kita lihat aja, nggak usah kita komenin, nggak usah kita iniin. Kalau nggak perlu ya kita skip gitu kan ya. Sekarang itu bayangkan ada sebuah konser Korea ini. Satu-satu dikasih satu kamera dan kemudian satu-satu ditampilkan. Dan itu ribuan yang lihat, Pak.
Ribuan yang lihat, opa itu ya, opa ganteng dan ayu itu kan, ya kan, itu banyak yang lihat gitu kan ya. Ya mungkin oleh mereka jadi sebuah hiburan, tapi kemudian ketika usia itu anak-anak kita ya, ketika usia itu sudah ini, kita seharusnya mengupgrade gitu kan ya, yang mana yang cocok buat kita. Contohnya GSR itu, cara hidup yang baik dan segala macam itu. Ya itu kita lihat, kalau sudah tua usia segini maka minumnya harus apa. Ternyata itu yang penting. Tapi namanya dunia, ya begini-begini juga ada dan segala macam. Ya itu saya pikir tetap kembali kepada keluarga, tetap kembali kepada diri pribadi. Jangan sampai anak-anak ini, kalau dulu kita kehilangan mainan-mainan itu karena kecanggihan itu, tapi ingat saja bahwa kecanggihan itu nanti akan membunuh kita, termasuk membunuh anak-anak kita. Sementara bapak ibunya tenang karena anak-anak diem dengan itu. Tapi itu akan jadi pembunuh nomor sekian nanti, dan itu menurut saya mengkhawatirkan. Karena itu cobalah untuk tidak menghilangkan obrolan. Ya kayak gitu. Ya kalau nggak mau anak-anak sekarang nggak mau cerita-cerita kancing nyolong timun lah, tapi ceritakan ketika kita dulu hidup itu seperti apa. Gitu. Nah, saya juga menghadapi persoalan misalnya ketika kita ini dulu aku kayak gini, itu kan dulu papa, tapi kan nggak seperti sekarang. Tapi ingat bahwa ada 1, 2, 3 yang dilarang dan 3, 4, 5 yang coba lihat dan kemudian apa fungsinya. Saya kira itu. Meskipun itu sulit, tapi ini menurut saya upaya yang harus dilakukan. Ya, dalam menghadapi dunia medsos yang luar biasa ya. Iya, ini menurut saya ya, sudah tidak luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Anak-anak itu kita punya bonus demografi. Bonus demografi yang sekarang pekerjaan kita mengecil itu. Tapi setiap orang sekarang punya handphone. Apa yang dilakukan dengan handphone sekarang? Kalau nggak lihat yang dari mana Citayam itu. Ya kan itu yang terjadi gitu. Hal-hal yang kemudian di luar, kok bisa begitu? Kok bisa apa yang bisa begitu? Dan itu sama saja bahwa alam itu punya pola esensi yang kemudian nanti akan ngedrop yang memang nggak punya kebaruan gitu kan ya. Karena nyuli itu harus gitu kan. Ya, intinya kita memang harus bijak ya di media sosial, dan memang kembali lagi salah satu langkah yang paling baik adalah kita kembali kepada pendidikan di keluarga mungkin gitu ya Pak, untuk bisa menangkal itu ya. Ada satu hasil riset yang dikatakan bahwa di Indonesia atau di Indonesia itu 54% orang lebih suka melihat video, Pak. Dibandingkan baca. Iya, karena itu TikTok itu jadi luar biasa. Oh iya, berkembangnya luar biasa. Iya, gitu ya. Iya kan. Nah, itu menimbulkan pesan bisa dibaca dengan baik. Nah, kemudian kesan itu 43%. Pesan? Kalau tadi kan isinya ya, konten isinya. Kalau kemudian itu dilewatkan video, maka dia akan sampai di 54%, 54%, ya kan. Kalau di kesannya, kalau lewat video itu 43%. Di bawah itu gambar dan kemudian narasi. Gambar itu 36%, kalau narasinya itu ya 18%. Jadi kalau Anda ngomong dengan narasi udah nggak disenengin anak-anak itu nggak disenengin, ya pasti lepas saja gitu kan ya. Karena itu semua orang berlomba-lomba pakai gambar, ya kan. Nah tentang pesannya itu setelah 54% itu
ada 46% mereka juga ngelihat gambar, 41% narasi. Jadi efektif memang, efektif untuk jadi racun juga efektif. Iya, makanya tergantung apa yang Isinya isi yang keluar gitu ya. Makanya content is the king. Iya. Ya kalau ya kita mudah-mudahan termasuk konten yang bermanfaat ya, karena apa yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah bagian daripada edukasi gitu ya kepada masyarakat. Menurut saya sih, Mas. Jadi nanti itu akan ada ketika semua orang galau, maka akan ada upaya untuk kemudian berhenti dari itu. Iya. Menurut saya. Tinggal nunggu ya, ada titiknya lah. Selalu ada. Selalu gitu. Selalu ada, selalu begitu. Jadi nanti. Tapi nanti akan muncul yang baru lagi, Pak. Iya, betul. Jadi jangan begini, harus begini. Itu saya kira nanti semakin banyak orang resah, ya kan. Kalau saya kan generasi lahir tahun sekarang yang sudah lama itu ngelihat ngobrolin tentang anak aja seringkali mental kita, ya. Bagaimana dan segala macam itu. Tapi suatu saat nanti semua orang akan resah. Iya. Karena produknya itu tadi. Si Rudolf kan yang membunuh dalam senyap itu kan ngambil dari YouTube, carinya ya kan. Cari cara bagaimana membunuh secara senyap itu dan ada di YouTube kan gitu kan. Iya. Apa yang nggak ada? Kalau kita mau main itu hantu-hantuan itu kan juga ada. Pakai apa dan segala macam. Itu ada semua. Jelangkung gitu. Jelangkung. Yang sampai lari terbirit itu. Saya bilang, wah ada ya. Begitu dia gerak ini lari dia. Ya justru itu kenapa ya? Kita juga bingung, itu malah justru yang kayak gitu-gitu tuh yang viral gitu ya. Nah, gini. Orang makan dengan porsi yang besar gitu, itu viral. Makan cabai yang banyak. Iya. Saya bingung itu malah. Ya kalau kita ya kita lihat sebagai hiburan lah. Hiburan. Harus ada sikap itu. Mungkin anak-anak kita juga lihat itu sebagai hiburan. Kalau kemudian pada tingkat strata kehidupannya stres, maka dia akan meniru. Itu kan persoalannya. Tapi kalau menjadikan itu hiburan aja kan seneng juga ya. Lihat orang gila gitu kan seneng gitu. Iya, berarti ini Indonesia ini termasuk masyarakat yang tingkat kebutuhan akan hiburannya tinggi berarti dong. Berarti tingkat stresnya juga tinggi dong, Pak. Stres karena kehidupannya susah, Mas, ya kan. Kehidupannya susah dan ya banyak yang harus disalurkan lah saya kira. Kemudian itu kan juga tingkat pendidikan. Membuat konten itu kan tingkat pendidikan. Ada yang masukkan lebah di mulutnya. Ada yang gigit cumi-cumi, ada yang gigit gurita itu dan segala macam itu. Ya, mencari viralnya mereka. Mencari viral, ya kan. Tidak harus berkebaya merah, gigitlah cumi-cumi jika Anda viral. Iya. Ini karena judulnya kebaya merah nih, seolah-olah itu mewakili culture-nya Indonesia gitu kan. Ya, ini dan viralnya aja itu. Makanya itu kan polisi bilang, jangan-jangan ini sudah ada yang dari luar negeri yang pesen. Ya. Oh, bisa jadi. Itu kalau kegiatan seks biasa aja kan ya mungkin banyak yang seneng ya. Kalau fetish itu kan yang kemudian jadi ngeri gitu kan ya. Kalau dulu di Surabaya ada sebuah universitas yang mahasiswanya fetish pakai dibalut seperti orang mati itu, pakai kain batik kayak gitu kan jelas penyimpangan gitu. Ya. Dan kayaknya yang dicari sekarang gitu ya, yang menyimpang dan yang karena itu sebetulnya YouTube dan segala macam itu pinter kalau informasi. Kalau menjadikan itu duit itu. Maka dia harus melewati di menit ke 7 atau 8 dan dia harus melewati 4.000 jam. Jadi tidak begitu dapat. Tidak otomatis ya. Karena apa? Konsistensi untuk itu. Anda boleh ngupload apapun. Tapi selama Anda belum setiap tampil di menit ke-8, maka Anda belum pernah dapat iklan ya kan. Dan Anda kalau belum melewati di angka 4.000 jam, maka Anda tidak akan jadi apa-apa. Nasnya itu. Ya. Makasih banyak Pak. Thank you, Mas. Luar biasa nasihatnya. Kita nanti akan sambung dengan kebaya hitam.
Iya bisa juga. Ya nanti ada sambungannya. Kebaya-kebaya yang lain kita akan bicarakan. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas gitu ya. Bagi yang belum tahu menjadi tahu gitu ya. Bagaimana sebenarnya sih bedanya antara media sosial dengan media yang sesungguhnya dan bagaimana kita bisa secara bijak bermedia sosial lah gitu ya agar tidak memberikan kontribusi yang buruk terhadap masyarakat secara luas gitu ya. Saya ada saran misalnya begini. Apapun kita itu mohon untuk membaca media. Ya. Baik itu digital maupun ini. Kenapa? Karena itu akan menjadi penyelamat mereka. Karena hanya media, maksudnya media massa yang kemudian punya benar-benar tingkatan-tingkatan filter. Meskipun kadang-kadang ada yang brengsek juga, ya kan? Mereka menggadaikan itu untuk dapat dapat duit, apalagi menjelang pemilu itu. Makanya saya bilang jangan terlalu percaya deh. Iya. Tapi saya kira kok juga berat kalau mereka menjual dirinya gitu daripada medsos. Maka medsos yang Anda kenal lah, maka coba dilihat itu. Gitu. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada viral, wah ini cari duit nih ya. Itu, saya kira itu. Ya, demikian episode kali ini. Dan kita bertemu lagi di episode setelahnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Salam Hala Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.